sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan, mulai dari berkata jujur, membantu orang lain, hingga mengambil keputusan yang memengaruhi banyak orang. Namun, pernahkah kita bertanya, mengapa suatu tindakan dianggap baik, sedangkan tindakan lainnya dianggap buruk? Apa yang menjadi dasar penilaian tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi kajian utama dalam filsafat etika, khususnya dalam pembahasan mengenai aliran dasar etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai aliran dasar etika yang meliputi etika teologis, etika deontologis, dan etika kebajikan sebagai dasar dalam memahami perilaku moral manusia. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi manusia dalam menentukan baik atau buruknya suatu tindakan. Dalam filsafat etika terdapat berbagai aliran pemikiran yang menjelaskan dasar penilaian terhadap tindakan manusia. Aliran-aliran tersebut disebut sebagai aliran dasar etika. Aliran dasar etika muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai apa yang menjadi ukuran kebaikan, sumber kewajiban moral, dan tujuan hidup manusia. Melalui berbagai aliran etika, manusia dapat memahami alasan mengapa suatu tindakan dianggap benar atau salah serta bagaimana seharusnya bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu aliran pertama dalam filsafat etika adalah etika teleologis. Istilah teleologis berasal dari kata Yunani, yaitu telos yang berarti tujuan. Menurut aliran ini, baik atau buruknya suatu tindakan ditentukan oleh tujuan atau akibat yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik apabila menghasilkan manfaat, kebahagiaan, atau kebaikan yang lebih besar. Sebaliknya, jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian atau penderitaan, maka tindakan itu dianggap kurang baik atau bahkan buruk. Etika teleologis tidak hanya melihat tindakan itu sendiri, tetapi lebih menekankan hasil yang diperoleh setelah tindakan dilakukan. Oleh karena itu, dalam aliran ini, akibat atau konsekuensi menjadi dasar utama dalam penilaian moral. Etika teleologis juga memiliki beberapa cabang, yaitu hedonisme, eudaimonisme, dan utilitarianisme. Cabang pertama adalah hedonisme. Hedonisme mengajarkan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah memperoleh kesenangan dan menghindari penderitaan. Menurut aliran ini, kesenangan merupakan kebaikan tertinggi yang ingin dicapai oleh manusia. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Aristippus dan Epicurus. Sebagai contoh, seseorang memilih pekerjaan yang memberikan kenyamanan, suasana yang menyenangkan, dan keseimbangan dalam hidupnya meskipun gajinya tidak sebesar pekerjaan lain. Pilihan tersebut diambil karena dianggap dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan terhadap hidupnya. Lalu, yang selanjutnya, cabang kedua adalah eudaimonisme yang dikembangkan oleh Aristoteles. Berbeda dengan hedonisme yang menekankan kesenangan, eudaimonisme berpendapat bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan sejati atau eudaimonia. Kebahagiaan ini tidak hanya diperoleh dari kenikmatan sesaat, tetapi melalui pengembangan akal budi, kebajikan, dan perilaku yang baik. Sebagai contoh, seorang mahasiswa belajar dengan tekun, bersikap jujur saat ujian, dan aktif dalam kegiatan positif. Sehingga ia melakukan hal tersebut bukan hanya untuk memperoleh nilai yang tinggi, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang berilmu, bertanggung jawab, dan bermoral.
Lalu yang selanjutnya ada cabang ketiga adalah utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Menurut aliran ini, suatu tindakan dapat dianggap baik apabila menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Sebagai contoh, pemerintah membangun rumah sakit umum yang dapat digunakan oleh ribuan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Meskipun membutuhkan biaya yang besar, tindakan tersebut dianggap baik karena manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa etika teleologis menilai suatu tindakan berdasarkan tujuan dan akibat yang dihasilkannya. Hedonisme menekankan kesenangan, eudaimonisme menekankan kebahagiaan sejati melalui kebajikan. Sedangkan utilitarianisme menekankan manfaat terbesar bagi sebanyak orang mungkin. Aliran kedua dalam filsafat etika adalah etika deontologis. Istilah deontologis berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Berbeda dengan etika teleologis yang menilai suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibatnya. Etika deontologis berpendapat bahwa baik atau buruknya suatu tindakan ditentukan oleh kewajiban, aturan, dan prinsip moral yang mendasarinya. Menurut aliran ini, suatu tindakan harus dilakukan karena tindakan tersebut memang benar secara moral, bukan karena mengharapkan keuntungan atau hasil tertentu. Dengan kata lain, seseorang harus melakukan hal yang benar karena itu merupakan kewajibannya. Etika deontologis memiliki beberapa pandangan utama, yaitu etika kewajiban, etika hukum alam, dan etika theonon. Pandangan pertama adalah etika kewajiban yang dikembangkan oleh Immanuel Kant. Menurut Kant, manusia harus bertindak berdasarkan kewajiban moral tanpa mempertimbangkan keuntungan maupun kerugian yang akan diperoleh. Yang terpenting adalah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip moral yang benar. Sebagai contoh, seseorang menemukan dompet berisi uang di jalan. Meskipun tidak ada seorang pun yang melihat, ia tetap berusaha mencari pemiliknya dan mengembalikan dompet tersebut. Tindakan itu dilakukan bukan karena mengharapkan pujian atau imbalan, melainkan karena mengembalikan barang milik orang lain merupakan kewajiban moral. Pandangan berikutnya adalah etika hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa terdapat hukum moral yang melekat pada kodrat manusia dan alam semesta. Hukum tersebut dapat dipahami melalui akal budi dan berlaku bagi semua manusia tanpa memandang tempat maupun waktu. Sebagai contoh, menghormati hak hidup setiap manusia dianggap sebagai kewajiban moral yang bersifat universal. Oleh karena itu, tindakan yang merugikan atau menghilangkan hak hidup orang lain dipandang bertentangan dengan hukum alam. Pandangan yang terakhir adalah etika theonom. Etika theonom menyatakan bahwa ukuran baik dan buruk berasal dari kehendak serta perintah Tuhan. Nilai-nilai moral didasarkan pada ajaran agama dan wahyu yang diyakini oleh umat beragama. Sebagai contoh, seseorang membantu korban bencana alam, bersedekah kepada orang yang membutuhkan, atau menolong tetangganya karena meyakini bahwa tindakan tersebut merupakan perintah agama dan bentuk pengabdian kepada Tuhan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa etika deontologis menilai suatu tindakan berdasarkan kewajiban dan prinsip moral, bukan berdasarkan akibat yang dihasilkan. Etika kewajiban menekankan pentingnya menjalankan kewajiban moral. Etika hukum alam menekankan nilai-nilai universal yang melekat pada manusia, sedangkan etika theonom menjadikan kehendak Tuhan sebagai dasar utama dalam menentukan baik dan buruknya suatu tindakan. Aliran ketiga dalam
filsafat etika adalah etika kebajikan atau virtue ethics. Berbeda dengan etika teleologis yang berfokus pada akibat suatu tindakan dan etika deontologis yang berfokus pada kewajiban moral. Etika kewajiban lebih menekankan pada pembentukan karakter dan kepribadian yang baik. Menurut aliran ini, pertanyaan yang paling penting bukan hanya apa yang harus saya lakukan, tetapi juga menjadi pribadi seperti apa saya seharusnya. Oleh karena itu, etika kebajikan menilai bahwa tindakan yang baik akan lahir dari seseorang yang memiliki karakter yang baik. Tokoh utama etika kebajikan adalah Aristoteles. Menurut Aristoteles, manusia dapat mencapai kehidupan yang baik dan bahagia melalui pembiasaan sifat-sifat mulia atau kebajikan. Sifat-sifat tersebut antara lain kejujuran, keberanian, keadilan, kebijaksanaan, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Dalam pandangan etika kebajikan, seseorang tidak menjadi jujur hanya karena mengikuti aturan atau karena mengharapkan hasil tertentu, tetapi karena kejujuran telah menjadi bagian dari karakter dirinya. Dengan demikian, pembentukan karakter yang baik menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan moral manusia. Sebagai contoh, seorang mahasiswa tidak mencontek saat ujian meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ia memilih untuk mengerjakan ujian dengan kemampuannya sendiri karena kejujuran telah menjadi nilai yang tertanam dalam dirinya. Tindakan tersebut dilakukan bukan karena takut dihukum atau ingin mendapatkan pujian, melainkan karena ia memiliki karakter yang baik. Contoh lainnya dapat dilihat pada seseorang yang selalu bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Ia menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan berusaha memberikan hasil yang terbaik karena sikap tanggung jawab telah menjadi bagian dari kepribadiannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa etika kebajikan menekankan pentingnya pembentukan karakter dan kebiasaan, baik dalam kehidupan sehari-hari. Menurut aliran ini, tindakan yang baik akan muncul secara alami dari seseorang yang memiliki kepribadian yang baik, jujur, adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Selain etika teologis, etika deontologis, dan etika kebajikan, terdapat beberapa pandangan etika lainnya, yaitu etika relatif, etika mutlak, etika egosentris, dan etika sosial. Etika relatif berpendapat bahwa ukuran baik dan buruk dapat berbeda-beda sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat. Contohnya, cara berpakaian yang dianggap sopan di suatu daerah belum tentu sama di daerah lain. Sebaliknya, etika mutlak meyakini bahwa terdapat nilai moral yang berlaku universal. Contohnya, kejujuran dan larangan mencuri dianggap sebagai nilai yang harus dijunjung oleh setiap orang. Etika egosentris mengutamakan kepentingan diri sendiri dalam bertindak. Misalnya, seseorang memilih pekerjaan yang paling menguntungkan bagi dirinya. Sementara itu, etika sosial menekankan kepentingan bersama dan hubungan yang baik antar manusia. Contohnya, masyarakat bergotong royong membersihkan lingkungan demi kenyamanan bersama. Dengan demikian, keempat pandangan tersebut menunjukkan bahwa penilaian moral dapat didasarkan pada budaya, nilai universal, kepentingan pribadi, maupun kepentingan masyarakat. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa aliran dasar etika terdiri atas etika teologis, etika deontologis, dan etika kebijakan. Masing-masing aliran memiliki cara pandang yang berbeda dalam menentukan baik dan buruknya suatu tindakan. Selain itu, terdapat pula pandangan etika lainnya seperti etika relatif, etika mutlak, etika egosentris, dan etika sosial. Dengan memahami berbagai aliran etika tersebut, kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan mengenai aliran dasar etika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.